Lagi. Banyak nih. Enak kan sendiri dekat. Pak, ini sengaja dihadirkan dua tempat. Ini yang biovlog Pak. Ini belum. Jadi salah satu keunggulan kemudian sirkulasinya. Sirkulasi gimana dia? Ini Pak. Ya. Dia diambil dari mana? Dari situ. Iya Pak. Pakai air apa? Dari kanan. Sirkulasinya gimana? Dari situ Pak. Itu aerator, kemudian menghasilkan ini Pak. Dia untuk supaya airnya banyak oksigen. Airnya dari sini juga. Ya. Aerator sudah. Ini konvensional. Ini konvensional. Apa bedanya sama ini? Bedanya hanya hasilnya? Medianya Pak, secara hasil lebih efektif. Dia tingkat pertumbuhannya lebih segera. Karena kebutuhan ya. Kebutuhan sirkulasinya ini usia 6 bulan Pak. 60 hari. 60 hari. 2 bulan. Seumur Pak. Ya. Kalau besar ini? Ya, kemarin kan saya pindahkan untuk pindahkan. Ya. Kalian seleksi. Nah, ini kalau masih ini baru proses panennya. Kalau biovlog ini Pak, dia sistem budidayanya sudah pakai probiotik. Ya, Jadi airnya pun bisa itu perlu diganti. kan biasanya Pak, Hanya jadi pakannya. yang itu kan biasanya dari kotoran amonia yang lain itu. Kalau yang media ini saya itu rutin mengganti Kurang. setiap hari saya buang ke jempal, saya jadi tinggal. Tapi kalau ini amonia yang menjadi muncul malah sekarang jadi makanan yang ada ya Pak. Lebih efisien. Oke. Pak. Yang mana kita Langsung yang panen besar yang mana? perdana oleh Pak PJ. Yang mana yang besar? Coba tunjukin. Tunjukin. Nama besarnya. Siapa namanya? Apik. Apit. Yang mana? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok hilang? Oh, sekalian nih. Masih kelas timbang terus ya. Ini pembeli langsung Pak. Di sini dulu. Lagi ya. Lagi. Banyak nih. Enak kan sendiri dekat. Yuk, angkat. Yuk, angkat semua. 1, 2, 3. Oke. Badasan. Kalau ngambil di sini 25 ya. Ya harganya berapa? 2 main. Pas ukuran rumah Jadi makan. satu ini berapa? Saya, Pak. Berapa kilo? Ini Pak, Biasanya di 100 sampai 150 kilo Pak kapasitasnya. Oh, seluruh panen. Iya, satu ini ya, satu media. satu media. Ini kan diameter 3 Pak. Jadi kolam bulat ini jeneng. Kolam bulat ini kan dia ada variasi, ada sesuai kolam ini diameter 3, ada yang 2 sampai 10 dan seterusnya. Dia di Bibitnya berapa? timbang. Kalau saya biasanya 5.000 sampai 10 Pak. Karena dia kan ini sistem sortir jadi hal yang wajib Pak. Jadi setelah 1 minggu kita melakukan penyortiran kan, mengurangi angka kanibal gitu. Ya ini Nanti keluar jendela. Oh gitu.
Jadi kalau dipilih satu-satu kan repot. Ini yang kecil. Ya. Tinggal. Jadi yang kecil Buat sendiri. dipisahin. Ya, dipisahin. Kalau nggak dia kanibal. Biar merata dia. Mau nangkap. Tangkap ini. Silakan, cerah. Anak ini. Kalau yang di kandang sapi ya. Terus selanjutnya Pak, kita saksikan demo mesin pakan. Ya. Prosesnya. Tutup gimana? Oke, ayo. Berapa? Yang untuk dahulu bibit juga belum. Karena mesin pakan. Ya, belok kemarin. Sortir mudah, pemanenan dan perawatan. Mereka yang sering minta itu medianya. Berangkat.
saya kira memang ini hal yang membahagiakan ya. Artinya bantuan kita lewat dana insentif daerah yang melalui dana Dinas Perikanan itu sudah membuahkan hasil. Tapi tentunya kita tidak cukup puas dengan panen ini. Yang kita inginkan adalah bantuan kita itu punya dampak pada peningkatan skala usaha daripada kelompok ini, kelompok kupas ya. Jadi mudah-mudahan dengan panen parsial ini kita lihat tadi panen 4 kilo ya. Mungkin setelahnya itu bisa panen dan juga bisa bergulir usahanya dan akhirnya menjadi usaha mandiri dan juga naik kelas sehingga bisa memenuhi permintaan lele yang ada di Aceh Singkil, maupun kalau memang sudah usahanya besar ya bisa diekspor maupun dijadikan diversifikasi produk lainnya. Jadi harapannya Pak untuk petambak-petambak di Aceh Singkil ini Pak? Ya, saya kira petambak di Aceh Singkil perlu lebih semangat ya, dan juga perlu lebih mandiri lah. Jadi tadi saya menawarkan kalau ingin mendapat bantuan pemerintah, kami juga menantang para pembudidaya untuk membuat analisis usahanya. Ini sebagai kriteria bahwa pembudidaya itu punya visi, punya niat, punya semangat. Ini nanti yang akan dipanen parsial budidaya ikan lele. Ya, kami sangat bersyukur dari program-program budidaya ini yang kita luncurkan. Sekarang sudah kelihatan hasilnya dan kita berharap ini tidak berhenti sampai di sini. Ini berlanjut. Ini kita dari dinas memberikan bantuan awal sebagai stimulus, rangsangan. Jadi selanjutnya ini nanti kita harapkan bisa mandiri tanpa dibantu lagi dari pemerintah, tetapi sudah bisa mandiri dan bisa melanjutkan usahanya ini secara berkesinambungan. Karena lele ini permintaannya cukup tinggi di Aceh Singkil, sementara pasokan hasil budidaya kita masih sangat rendah. Dan ini yang kita kejar, bagaimana permintaan pasar ini bisa kita penuhi tanpa mendatangkan atau mengimpor dari luar. Dan kita harapkan ke depan nanti, baik lele, nila, maupun di laut itu kakap putih. Saya kira gitu. Jadi pesannya Pak untuk petambak-petambak di Aceh Singkil ini Pak? Ya, kita harap kepada petambak tingkatkan semangat, motivasinya, orientasinya harus berhasil. Jadi jangan kendor. Orientasi kita bagaimana usaha ini bisa memberikan usaha ekonomi yang betul-betul bisa membantu pendapatan keluarga, terutama pembudidayanya. Oke Pak, terima kasih. Baik. Ini berapa? Saya Pak. Berapa kilo? Ini Pak Biasanya di 100 sampai 150 kilo Pak kapasitasnya.